kok saya sampai diikuti sampai difoto, di video ya atau dipaparasi, kenapa? Coba sih Mas. Masih ingat nggak Mas waktu itu? Ya, Mas, tim kita juga awal merasakan, bukan pas makan tapi pas masuk. Pas masuk itu baunya kerasa. Oh, kenapa Mas? Kok kayak ada ini ya guys, jadi kayak Masnya ini kayak ada yang kayak ceritanya kayak berat gitu. Ya soalnya Halo penggemar sisi gelap kuliner. Kali ini kita ketemu di episode yang sekiranya mungkin bukan makanan berat dan juga bukan makanan yang sekiranya kalian itu jarang temui, karena kali ini kita akan seperti yang kalian lihat ini lebih ke jajanan pasar ya. Jadi kayak jajanan pasar itu kan banyak dan salah satunya kita datangi untuk tempatnya itu di daerah, sekali lagi masih sama sih seperti episode-episode selanjutnya. Kalau episode kemarin itu kita ada bakso, terus kita juga ada nasi goreng ya kalau nggak salah yang kemarin di foto. Kali ini kita masih sama di perbatasan Malang ke Surabaya. Jadi di area sana kalau kalian nggak lewat tol, kalian pasti tahu tempat ini sebenarnya. Jadi ini dia lebih spesialis di jajanan pasarnya. Jadi, untuk detailnya seperti apa, kalian ikuti dulu ceritanya, karena ini kali ini cukup menurut saya agak aneh sih ya, agak aneh dan gimana ya. Saya sendiri nggak sadar, bahkan sampai kita itu di foto pulang itu kita diikuti ya. Mungkin apa karena saya terkenal ya? Ya, mungkin dia mau minta tanda tangan saya. Mungkin. Oke, jadi kayak kita diikuti, terus kita difoto ya, direkam beberapa kali, termasuk mobil yang kita naiki. Padahal dia nggak tahu kalau mobil itu kita sewa kan. Jadi ini menurut kita, saya juga dan tim agak penasaran, kok bisa gitu loh. Dan nggak lupa sekali lagi mungkin yang kalian 2 episode sebelumnya sudah mengikuti kita atau beberapa episode sebelumnya, kalian mesti juga sudah nggak asing kita masih dengan Mas Reza. Langsung aja, nggak usah lama-lama supaya kalian nggak nunggu lama juga. Mas, selamat datang kembali. Iya. Untuk yang kesekian kalinya jangan sampai bosan-bosan. Iya. Masih ingat yang waktu itu kita review, kita datang makan makanan jajanan pasar. Yang saya ngomong Mas, nggak ada orang yang nggak tahu makanan ini di daerah sini karena makanannya sangat mempunyai ciri khas. Dan legend lah intinya. Bukan kaleng-kaleng lah, dalam artian dia memang jualan itu ada hasil gitu lah Mas ya. Iya. Gede, terus juga di tengah jalan raya dan pelanggannya banyak luar kota gitu loh. Cuman sebelum kita masuk Mas, yang saya heran, apa salah saya dan apa dosa saya dan tim kok saya sampai diikuti sampai difoto, di video ya atau dipaparasi, kenapa? Coba sih Mas. Masih ingat nggak Mas waktu itu? Ya. Kan ada tim saya ya benar ya siapa? Yang salah itu bukan sampean. Yang salah itu saya tadi. Saya menyinggung tanya satu identitasnya. Dan mungkin beliaunya nggak ngaku, ya sudah. Betul. Itu. Tapi kenapa kok sampai mau moto lah? Kita ini mau diapakan? Ya nggak tahu. Tapi aman. Nggak asing sampai gimana kan? Ya. Karena kan sebenarnya saya sendiri juga nggak sadar, itu 2 tim saya juga nggak sadar, cuma ada satu kan yang sadar waktu itu. Dan akhirnya itu pun kan kita kelihatannya orang juga yang moto juga kayaknya takut-takut, betul ya? Ya semoga lah itu nggak diapa-apain. Oke, kita langsung masuk aja. Seperti biasa langsung saya tanya ke Mas Reza. Pada saat itu Mas Reza, kan waktu itu sebenarnya Mas Reza juga sama tim juga nggak percaya kalau ada dessert yang maksudnya jajanan pasar yang seperti ini. Dia agak unik. Apa yang ada di pikiran Mas Reza pada saat saya mau ngajak Mas Reza untuk makan makanan ini? Ya di pikiran saya kok ada ya penjual jajanan tapi sampai kayak gitu uniknya. Ada ciri khas apa ya, itu aja. Unik sampai Iya. segitu uniknya. Iya. Apa maksud kata-kata di balik itu? Aku memang terus awal aku jalan kan sama menyebutkan brand waktu itu. Oke. Oh ini
Itu tuh sudah ada kelihatan waktu itu ya. Kok ada satu ciri khas. Ciri khas di situ yang memang tadi sempat tak bilang ada nyimas tadi. Ada kejunya ya, mozzarella ya. Waktu makan. Oh, perumpamaan. Makanya di situ ada ciri khas. Ada salah satu bahan yang mungkin kayak apa ya Mas, yang blotong lah itu. Kayak blotong itu entah dari daging, tapi itu ada satu rahasia, satu aura. Enak yo, aku tadi bilang itu. Enak yo. Memang enak. Orang makan enak. Tapi aslinya enggak gitu kan. Enak Mas, tapi cuma baunya kayak sama tahu ya. Apa baju yang dicuci lama. Baju yang dicuci lama. Iya. Oh, yang kayak kena air lama itu kan. Baunya kayak apa-apa ngono. Iya, tadi Mas tim kita juga awal merasakan. Bukan pas makan tapi pas masuk. Pas masuk itu baunya kerasa. Siapa yang kerasa? Kamu. Kok bisa kamu kok tiba-tiba kamu jadi jago kamu di bidang ini? Kok bisa Mas? Kok bisa dari tim saya yang biasanya nggak peka jadi peka? Ya kan aku kan ngomong tadi kan, aku kan ngomong ke dari awal kita ketemu yang bisa merasain nanti semua. Dan seperti itu yang mau merasakan. Berarti nggak salah kalau dia bisa merasakan. Kalau Mbak tadi dipetis yang aneh. Nah, ini nyinggung. Ini bukan level ini bumbunya ini. Oke. Nyinggungnya di situ. Ya. Oke, kita kembali supaya nggak terlalu jauh, tak tata dulu Mas ya. Jadi dalam artian tadi masuk sudah kerasa kayak misalkan ada sesuatu hal yang berbeda lah. Kita tadi karena masih tadi langsung ke produk, saya kembali dulu, kita flashback dulu. Pertama kali masuk nih, kan besar nih ya, besar banget tuh. Masuk, apa yang Masnya lihat? Karena di sana kayak ada satu foto atau gimana kan kalau kita lihat dulu ada makhluk apa Mas yang Masnya lihat pertama? Aku lihat itu ada dua perempuan berdiri di mana? Di dalam kaca. Kamu tahu nggak wastafel itu sama inget nggak sama cuci tangan di wastafel? Oh, yang saya ngaca tadi dulu. Itu ada filosofinya tuh. Yang ada tutupan ini. Iya. Itu ada filosofinya. Apa Mas coba? Jadi filosofi kaca itu di Jawa itu adalah tolak bala. Oke. Dan kaca itu pasti kaca yang pernah diritual. Oh. Tidak sembarangan orang pakai kaca itu. Nggak boleh lah, nggak dijual juga secara umum. Ya kalau secara mungkin secara umum, tapi kalau dari gaya teksturnya, gaya pengecatan, makanya saya kan tadi kan tangan saya belepotan tapi saya nggak sengaja tadi, nggak nyuci. Oke. Nama ada itu. Ada sosok apa di sana? Tadi di dalamnya itu ada perempuan. Di dalam kacanya. Perempuan. Dua. Ya. Cantik kembenan. Oke. Ada lagi mungkin? Dan di dalam itu ada pusaka keris satu. Di dalam ya, paling dalam lah itu. Ya. Nah, makanya masing-masing itu gunanya kenapa mereka di sana dan apakah ada hubungannya dengan makanan yang ada di depan kita ini, Mas? Kalau itu hubungannya ada. Jadi dulu itu dia itu Mas. Dulu itu dia itu orang susah. Yang punya ya? Iya. Susah banget. Orang itu dicemooh, akhirnya lari ke sebuah petilasan tempat keramat. Itu sampai kira-kira 3 bulanan. Itu dia didatangi sosok dua perempuan itu tadi. Itu memang lambang dari gorengan atau jajanan atau apa itu yang dijual. Ya harus jualan itu. Maksudnya saya kurang paham, Mas. Coba dipersimpel. Saya ya tirakat biasanya saya ini di apa? Saya udah susah. Urip saya berantakan. Wis kamu jualan onde-onde. Ya wis itu. Oh, jadi kayak ya wis kamu jualan ini pasti laku gitu. Pasti laku. Terus apa? Ini
Apa yang harus diberikan apa? Maksudnya kan pasti ada timbal baliknya dong. Nggak ada, itu dari tual di belakang itu ada tempat khusus, itu tual semedi. Jadi seperti itu memang besar. Orang nyangkanya pesugihan, bukan, itu terah. Itu bukan pesugihan tapi terah. Apa itu terah? Terah itu ada turunan keraton yang punya ya, dan masih ada hubungan dengan pantai selatan. Ini cukup menarik. Jadi anggapannya yang punya ini mengerti atau tidak bahwa dia ada keturunan? Dia mengerti. Dan dia menggunakan wewenangnya itu untuk mencari atau ketidaksengajaan. Oh ya, digunakan. Jadi pas dia laku ketemulah sebuah keberuntungan itu. Nah terus perempuan ini, masa kita ngomong pastilah pasti kalau kayak jin-jin gitu kan, kalau bantu dia minta sesuatu masa nggak minta apapun. Karena sudah perjanjian dengan leluhurnya. Ini Mas, ini mungkin nggak sama temui di orang-orang lain. Seperti Prabu Siliwangi mengalahkan Maung Bodas. Maung Bodas mengabdi sama dia. Sama anak cucunya ya mengabdi. Ya membantu. Oh, jadi anggapannya ini bukan, dia nggak minta dong berarti aslinya? Minta harus tirakat menyelaraskan itu tadi. Oke, tapi yang datang memang yang sudah ada perjanjian dengan leluhurnya. Jadi anggapannya ya dia cuma ngikuti perintah dari leluhurnya lah, intinya gitu. Makanya kan di situ ada 3 pusaka, cermin 2, 1 keris. Cerminnya padahal 1 loh Mas. Oh 2 yang gini ya. Oh iya. 2 Mas, di sini sama di situ. Oke. Loh, sama nggak kelihatan tadi? Di sampingnya wastafel. Sini cermin, di agak sana ada 1 lagi. Oh masa? Saya nggak tahu ya. Oke, anggap ada lah. Terus pada saat kita masuk ada 1 sosok foto. Ya. Siapakah beliau? Ya, itu kan di foto itu sama tadi kan ada sanggul dan apa. Nah, itu memang sanggulan dan sebagainya. Itu ciri khas orang-orang yang keraton. Dan di situ ada aura memang. Ada aura. Ada orangnya atau ada aura? Ya. Nah, itulah beliaunya. Beliau yang pelakunya. Yang punya. Yang spiritual. Berarti yang punya kan anggapannya. Yang punya spiritual. Oh. Nah, yang tak lihat itu bukan yang tadi. Bukan, tapi perempuan. Nah, terus kalau memang sudah seperti itu kan, kita ngomong terah dan apapun sebutannya, harusnya dong rame dong. Kok sepi? Apa yang membuat sepi? Yang membuat sepi kan nggak ada yang meneruskan. Kembali lagi karena tidak ada yang meneruskan, seperti waktu itu episode sebelumnya. Terus cara untuk kembali supaya bisa rame, apa kira-kira ritual amalan yang harus dilakukan? Kalau itu nggak tahu kalau saya itu. Soalnya itu harus turun-temurun. Jelasnya. Turun-temurun. Tapi di sana tidak ada tumbal gitu ya, Mas? Nggak ada. Apapun yang ekstrim gitu nggak ada ya? Ekstrim, kalau ekstrimnya ekstrim. Oh bisa masuk ekstrim? Karena nggak dijaga lagi. Akhirnya kan ibaratnya harimau tadinya dikasih makan, nggak dikasih makan kan nggak karu-karuan. Oke, terus apa dampaknya ke warung dan keturunannya selain sepi? Kalau cuma sepi aja kan ya nggak se-ekstrim itu. Aku lihat itu sepi, susah, sengsara. Keluarganya juga. Jadi dapat uang berapa mungkin habis gitu. Ya. Atau mungkin ada yang mau Masnya sampaikan? Sakit-sakitan. Ownernya masih ada tidak ada? Yang ritual itu sudah nggak ada. Oh, sudah meninggal. Jadi hati-hati. Itu juga anaknya juga bisa, tapi nggak mau meneruskan. Kenapa? Nggak mau meneruskan. Oh, kenapa Mas? Kok kayak ada ini ya guys, jadi kayak Masnya ini kayak ada yang kayak ceritanya kayak berat gitu. Ya soalnya